Ada satu hal yang selalu menggoda para pengusaha, para pebisnis, para pedagang di dalam menjalankan usahanya agar usahanya gagal, agar usahanya tidak berhasil. Apa itu? Kita akan bicarakan dalam kesempatan ini. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, penyakit atau kendala yang selalu berupaya menghinggapi pengusaha, pedagang atau pebisnis adalah penyakit yang benar-benar aneh. Dan kadangkala penyakit atau kendala ini tidak disadari oleh para pengusaha, pedagang atau pebisnis. Sehingga penyakit itu atau kendala itu dia merasa senang dihinggapinya. Dan dia seakan-akan walaupun telah gulung tikar, telah gagal, telah bangkrut, ia pun tidak merasakan kendala itu penyebabnya. Dia gagal, dia bangkrut, dia gulung tikar. Apa kendala itu? Kendala itu adalah suatu hal yang berpendar selalu di kepalanya untuk sibuk oleh bisnis, dagang, atau usaha orang lain. Sibuk dia karena itu. Sehingga dia abai di dalam menjalankan usahanya. Buatlah dirimu sibuk sehingga tidak ada celah untuk membenci. Tidak ada waktu untuk berburuk sangka, tidak ada kesempatan untuk berbohong, dan tidak ada kebiasaan untuk mengurusi hidup orang lain. Buatlah diri. Apa contohnya, Sobat Debi? Dia misalnya menjalankan usaha depot air minum, atau dia sedang menjalankan usaha grosir kebutuhan pokok sehari-hari. Dia bukannya sibuk berpikir bagaimana agar usahanya ini berkembang, bagaimana agar banyak pelanggannya. Tetapi dia sibuk memperhatikan usaha orang lain yang serupa dengan usahanya. Kalau usaha orang itu berhasil, dia pusing memikirkannya. Bagaimana agar usaha orang itu gagal. Kalau pelanggannya banyak, dia berupaya agar pelanggan orang itu pergi satu-satu. Kalau dagangan orang laris, dia sibuk memikirkan bagaimana dagangan orang itu tidak laku. Akibat dia sibuk agar orang lain bangkrut, gagal, dan gulung tikar, dia abaikan usahanya. Sehingga apa yang terjadi? Usaha orang lain itu tetap laris, tetap berkembang. Konsumennya tetap bertambah banyak. Di sisi lain, dagangannya sepi. Konsumennya tidak ada. Dan lama-lama dia bangkrut. Ini penyakit yang rata-rata tidak disadari oleh pengusaha, pebisnis, atau pedagang yang terkena penyakit ini. Saya mengatakan ini penyakit karena ini merusak. Karena ini bisa membuat pedagang, pebisnis, atau pengusaha itu gagal. Makanya saya katakan penyakit.
Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha, oleh seorang pedagang, oleh seorang pebisnis, Sobat DB? Seorang pengusaha, seorang pedagang, seorang pebisnis, fokuslah kepada usahanya, kepada dagangannya, kepada bisnisnya. Fokus saja itu. Tidak perlu kita merasa iri terhadap usaha orang lain. Tidak perlu kita sibuk mematikan usaha, bisnis atau dagang orang lain. Tidak perlu. Kita fokus saja mengembangkan usaha kita. Kalau kita misalnya punya usaha depot air minum, air isi ulang. Kalau kita punya usaha grosir, barang-barang kebutuhan sehari-hari, fokus kita dengan usaha kita ini. Bagaimana usaha kita berkembang, bagaimana meningkatkan pelayanan sehingga konsumen kita bertambah banyak, bagaimana kita meningkatkan kualitas barang-barang kita sehingga konsumen kita merasa beruntung berlangganan dengan kita. Fokus saja kita kepada usaha kita. Jangan pakai sifat iri dan dengki. Jangan pakai sifat busuk hati yang menurut anggapan kita hanya akan sukses kalau usaha orang itu bangkrut. Kita hanya akan bisa berkembang usaha kita kalau dagangan orang itu tidak ada lagi. Jangan itu pikiran kita. Kalau itu pikiran kita, yang hancur bukan dia, kita. Banyak bukti yang telah menunjukkan bahwa orang yang sibuk untuk menggagalkan orang lain, orang yang sibuk untuk menghentikan usaha orang lain, yang terjadi kebalikannya, usahanya yang gagal. Orang yang sibuk agar orang lain gagal apa yang diusahakannya, biasanya yang gagal dia sendiri. Sudah banyak bukti. Karena itu, kalau kita membuka usaha, kalau kita menjalankan usaha, sibuklah kita oleh usaha kita, oleh bisnis kita, oleh dagang kita. Jangan sibuk kita oleh bisnis orang lain, oleh dagangan orang lain, agar orang lain itu bangkrut. Jangan sibuk karena itu. Jangan sibuk karena itu. Kita mungkin bisa mencontoh kepada para pengusaha keturunan Tionghoa. Sulit kita mendengar pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa, terutama yang sudah besar-besar. Sulit kita mendengar dia memakai sifat iri dan dengki, sifat yang sibuk mengurus usaha orang lain agar usaha orang lain, katakanlah kompetitornya, gagal. Rata-rata pengusaha keturunan Tionghoa, dia hanya sibuk, hanya fokus kepada usahanya. Dan kita dapat melihat rata-rata pengusaha Tionghoa sukses, berhasil. Dia tidak sibuk oleh orang lain. Dia sibuk oleh usahanya sendiri. Karena itu Sobat DB, Anda jangan coba-coba menyibukkan diri dengan usaha, dengan bisnis, dengan dagangan orang lain. Sibuklah Anda dengan usaha, bisnis, dan dagangan Anda. Sebenarnya bukan ini khusus kepada pengusaha, pebisnis, atau pedagang saja. Kepada orang yang berprofesi lain juga begitu. Di kantor misalnya, orang-orang yang sibuk oleh sesama pegawai dengannya di kantor. Bagaimana agar orang itu dibenci oleh atasannya.
bagaimana orang lain di kantornya agar pangkatnya tidak naik. Bagaimana orang lain sesama pegawai dengannya agar tidak dapat jabatan. Orang yang sibuk demikian biasanya dia yang gagal, dia yang tidak dapat jabatan, dia yang tidak naik pangkat, dia yang selalu jalan di tempat. Lihatlah. Demikian juga orang-orang yang punya profesi lain. Demikian juga. Jadi pada intinya, Sobat DB, orang yang punya sifat ingin merendahkan orang lain, ingin menggagalkan orang lain, ingin dia saja yang naik, orang lain tidak, biasanya dia yang menerima bagian itu. Mungkin ini karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyukai orang yang bersifat seperti ini. Tidak menyukai. Lihatlah. Lihatlah. Banyak contoh-contoh yang demikian. Di kantor saja, kalau Anda sekarang pegawai di sebuah kantor, katakanlah instansi pemerintah, Anda akan dapat melihat orang-orang yang hanya sibuk mencikaroi orang lain, hanya sibuk untuk memfitnah kian kemari, melapor kian kemari, agar orang lain itu jelek di mata pimpinan, agar orang lain itu tidak naik pangkat, tidak dapat jabatan. Lihatlah, dia yang mengalami hal demikian. Lihatlah. Karena itu, jauhilah sifat demikian. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa menjadi pengusaha kaya raya, menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Salam sukses dari DB Channel. DB Channel mohon agar pemirsa subscribe channel ini, bunyikan lonceng agar setiap konten yang dimunculkan DB Channel selalu hadir di hadapan pemirsa. Dan tolong share konten ini kepada teman-teman sebanyak-banyaknya jika Sobat DB merasa ini ada gunanya. Dan semoga menjadi amal kebaikan bagi Sobat DB. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.